Pertama kita datang keluarga ini kalau bisa dilihat nih, kita emang sama keluarga dari tahun lalu gitu ya. Nih, Oh ada. Ini foto-fotonya. Kelihatan nggak Bran? Coba Bran di kamera Bran. Ini kamera ini Bran. Kamera ini Bran. Ada kelihatan nggak? Nggak maksudnya, gue jadi klarifikasi, nggak klarifikasi juga. Tapi ini ada kok di Twitter gue, di Twitter di Instagram gue gitu. Maksudnya semua keluarga kalau nggak menyetujui, maksudnya dia mau apa sih kita datang mereka nungguin kita makan bareng-barengnya, maksudnya nggak mungkin lah kalau mereka nggak menyetujui lah. Dari awal pun mereka udah menyetujui. Yang apa tuduhan-tuduhan tadi itu tuh nggak ada dasarnya gitu. Nggak ada dasar sama sekali. Jadi cuma sotoy atau mungkin begini mungkin begitu. Apa sih? Jadi ngapain sih ngerecokin gitu? Maksudnya ngerecokin orang yang udah nggak ada apa-apa, baik-baik saja. Filmnya diangkat, berusaha mencari keadilan, terus kenapa dikontrain? Sakit loh gue denger yang dibilang keluarganya gak punya hati gitu. Keluarga baik banget men gitu. Gokil, Mas Anggi Umbara. Ini adalah orang-orang yang paling dicari di Twitter. Nggak, tapi memang ini sih Mas Anggi, sebenarnya beberapa hari ini cukup trending di TikTok dan juga di Twitter soal film lu yang terbaru yang viral banget nih, Vina Sebelum 7 Hari. Itu viral banget. Kalau di TikTok itu pada seneng. Semua gitu ya? Komennya positif lah gitu. Okay. Dan kebanyakan kayak tadi yang istri gua ngasih ke gua. Ini tulisannya adalah kalau di TikTok nih ya. Ini beda banget sama di Twitter. Twitter wah gokil itu mah. Bener-bener kayak menghujat apa film apa nih gitu. Kalau di TikTok rata-rata kayak itulah pentingnya kita terbuka minimal ke satu teman yang kamu percayai. Kalau meninggal minimal dia bisa ngasih tahu tentang apa yang ada di diri kamu. Pada pro lah. Bahkan beberapa coba bisa melihat pelajarannya, bisa melihat hikmah dari film. Ya. Dan ada beberapa yang bilang kalau ini jadi cewek cobalah tertutup apa. Kalau di TikTok kebanyakan kayak gitu. Beda sama di Twitter itu kan ganas-ganas, sama kayak yang lu baca di komen Instagram lu yang lu balas-balasin yang kayak bayangin jadi Vina udah disiksa, diperkosa, sekarang disiksa ulang di film juga, ditonton jutaan orang yang bikin filmnya dapat miliaran rupiah gitu-gitu. Nah, lu mengkomenin Vina Sebelum 7 Hari dengan komen hate itu kayak gimana, Mas Anggi? Sejauh ini. Kalau komen hate sih dari dulu udah ada ya, dan ya santai aja sih maksudnya. Ya hak mereka untuk membenci juga, ya itu memperlihatkan justru ya mereka tuh orang seperti apa kan yang penuh kebencian gitu. Kalau kerjaannya emang hujat dan membenci gitu kan, cuekin aja sih, acuhkan aja. Karena ini juga sebenarnya film ini sudah disetujui oleh pihak keluarga. Ya pastilah. Nggak maksudnya gini, oke, dia apa sih akusisi, maksudnya accuse apa sih tuduhan terbesar yang paling tuduhan yang terbesarnya apa sih yang paling poinnya dari hujatan kontraan ini ya. Iya, itu masalah tentang harusnya nih film tuh lebih layak untuk dijadikan dokumenter sebenarnya daripada film komersil horor. Terus kadang-kadang kan lu lebih-lebihin dramatisir kan. Kenapa dokumenter? Maksudnya gini, dokumenter udah ada di YouTube, banyak dokumenter tentang itu gitu kan. Tapi kan gue bukan film director yang gue bukan sutradara film dokumenter gitu kan, dan itu media yang berbeda gitu kan. Kalau kalau film pasti ada dramatisasinya, ada sisi hiburannya, ada pasti namanya kan entertainment kan film. Satu package of entertainment with messages gitu kan. Nah, Vina ini sebelumnya adalah kalau dari pihak produser dan juga lu Mas Anggi, ini tuh emang kalau yang gua baca-baca ya, ini sekali lagi yang gua baca-baca, ini tuh film sebenarnya karena ada 3 orang yang belum tertangkap, bener kan? Iya. Jadi ini adalah diangkat lagi supaya kasus ini diomongin lagi sama orang lain. Supaya mendapatkan perhatian lagi dari semua pihak lah. Oke, nah berarti obrolan sebelumnya adalah obrolan dengan produser adalah itu tujuan adanya film ini itu dulu untuk menangkap 3 orang ini atau apa? Kalau waktu lagi pertama ditawarkan, ya. adalah ya gue ditawarkan dengan cerita ini, menurut kamu cerita ini bisa menariknya untuk diangkat menjadi sebuah film gitu kan. Terus pas lagi gue baca dan oh ini gue tahu nih, ini di Cirebon gitu kan. Ini keji banget sih gitu kan. Dan yang gue tahu emang belum ketangkap nih sisanya gitu kan. Dan itu menjadi penting gitu kan. Itu menjadi alasan gue
Salah satunya ya untuk membuat film ini gitu kan, untuk memberikan perhatian lebih kepada kasus ini, kepada keluarganya gitu kan. Iya. Dan selain itu juga banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari cerita itu gitu kan, dari dia keluarganya, dari bullying yang terjadi, dari apapun yang terjadi sepanjang peristiwa itu ya, tragedi itu gitu kan. Dan kenapa dijadikan film horor gitu kan? Pertanyaannya kenapa dijadikan film horor gitu kan? Itu sih sebenarnya keputusan dari produser gitu kan. Waktu lagi awal gue ketemu juga gue bilang kita nggak usah mikirin horor atau dramanya gitu, maksudnya jadiin aja asitis gitu kan. Terusnya ternyata kalau di film tuh harus ada genrenya kan. Dimasukin terus enggak di setiap informasi harus ada genrenya gitu kan. Ya sebenarnya ini drama, seharusnya film drama gitu kan. Tapi karena ada sentuhan supernaturalnya, ada orang kerasukannya gitu kan. Ya mau nggak mau dikasih drama horor gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang film horor yang menteror, wah ini angker itu apa? Nggak kayak gitu kan. Ini lebih mirip ke kalau misalnya film-film luar tuh kayak Stir of Echoes, kayak apa ya, kayak Beneath, What Lies Beneath itu yang jadi hantunya tuh, arwahnya atau hantunya atau korin atau apapun itu memberikan petunjuk terhadap pembunuhan yang terjadi gitu kan, sebenarnya kan lebih ke situ gitu kan. Jadi bukannya hantu yang menteror orang-orang yang mau lewat gitu apa segala macam, atau yang harus ada kayak demon yang ada exorcism yang nggak kayak gitu. Ini benar-benar drama horor dari peristiwa yang terjadi gitu kan. Ada sentuhan supernaturalnya, dan ya udah semua film yang ada supernaturalnya tahu ya udah masuk ke genre horor aja gitu lah. Iya. Dan memang ini juga audio aslinya ditayangin di credit title kan. Iya, kalau dibilang itu suara Vina, itu sebenarnya suara Linda yang kerasukan arwahnya Vina. Dan itu pun udah viral dari tahun 2016 gitu kan. Karena rekaman itu, kasus ini menjadi viral gitu. Nah ide pertama kali ngeluarin film berarti pakai Deras dulu, produser ya? Iya, produser, dia punya wacana, dia tawarin ke saya, terus itu belum menjadi apa-apa tuh, masih baru wacana. Habis itu gue datang ke Cirebon dulu, ketemu keluarganya segala macam, ngobrol. Habis itu sebelum syuting juga kita datang lagi, terus kita ziarah apa segala macam. Ya udah dari sana kita lihat bahwa emang semua setuju untuk difilmkan. Terus mereka yaitu meminta bahwa ada hal-hal yang perlu diangkat gitu kan, tentang Vina tuh kayak gini, Vina kayak begini aslinya gitu misalnya. Nah itu yang udah emang diminta mereka, dan kita sampaikan dalam film itu gitu kan, ke penulisnya, ke eksekusinya filmnya gitu kan. Dan mereka emang belum move on gitu. Mereka meminta emang kasus ini diselesaikan dong gitu kan. Ini otak dari pelaku ini, otak dari tragedi ini belum ketangkap gitu. Dan mereka aja nggak tahu siapa nama aslinya atau bentuk orangnya kayak apa gitu. Itu nggak tahu gitu. Dan menurut gue itu kayak really, ya maksudnya secara logika sih nggak make sense kalau ya para keluarga korbannya sampai nggak tahu pelakunya siapa aja gitu kan, yang apalagi otaknya gitu. Nah ini penting sih untuk menjadi perhatian baik dari masyarakat maupun dari pemerintah atau yang berwenang lagi gitu. Dan waktu ke Cirebon itu ada fakta menarik apa yang orang belum tahu tapi cuma lu yang tahu Mas Anggi, dan lu boleh share ke kita? Ya itu bahwa Vina ya dia melawan bullyingnya bukan cuma dari teman-teman sekolahnya tapi dari satu geng gitu kan. Dari mendapatkan bullying dari bentuknya dari kenakalan menuju ke kriminalitas yang skalanya tuh jauh tapi nggak terasa sejauh itu, deket banget gitu padahal itu. Maksudnya dari ngata-ngatain terus ke pelecehan yang bentuknya kayak sentuhan atau ketiupan di telinga apa segala macam sampai akhirnya penolakan, sampai akhirnya bahas dendam sampai segitu parah kayak gitu lah. Itu setiap kita tahu detailnya sih makin shock sih. Wah gila nih kayak gini. Tapi itu terjadi, dan gue bukan yakin sih, kita ngelihat kok di sekeliling kita masih banyak berita-berita yang kayak gini kan. Yang kemarin di Lampung aja terjadi, anak 16 tahun disekap juga berapa orang gitu kan, terus di ruda paksa sampai nggak sadar kayak gitu. Dan it's everywhere man. Dan kita harus turn away, nggak boleh melihat itu kan.
itu gue yang nggak menolak gitu. Menurut gue ini penting untuk kita angkat gitu, awarenessnya sih sebenarnya yang mau gue angkat tuh awarenessnya di sini. Oke, berarti pesan, bukan pesan moral, gue wartawan banget kalau nanya pesan moral. Jadi pas lu menayangkan film ini, lu mau penonton itu apa yang ada waspada, di kepalanya? Waspada. Awarenessnya ke build lah, waspada terhadap lingkungan kita menjadi kita lindungilah lingkungan kita, baik anak-anak perempuan kita dan anak-anak laki-laki kita, biar nggak salah jalan menuju ke sana gitu, dan stop apa yang mereka lakukan kalau memang itu bentuknya bullying gitu kan. Terus ya itu untuk masyarakat ya, terus untuk yang berwenang dan pemerintah juga, ayo dong jangan tumpul ke atas gitu. Maksudnya ini korban dikasih haknya untuk mendapatkan keadilan secara hukum kayak gitu. Iya. Dan per hari ini, per kita tag hari ini ya, ini kan tayangnya hari Rabu ya. Per tag hari ini kita hari ini hari apa nih? Hari Minggu ya. Kita hari apa sih? Sabtu ya nih. Sabtu, pas hari Sabtu ini udah 1 juta penonton. Bahkan beberapa penonton ini sudah kayak, wah ini kayaknya bisa menggeser agak lain. Sudah obrolannya udah kayak gitu. Tapi memang ini kan berarti kan dari ibaratnya ini kan kita nggak tahu kalau yang berita, kalau yang dari Twitter kan ini mengeksploitasi korban yang harusnya korban itu sudah move on atau keluarganya sudah mulai berdamai, ini dikuak lagi nih, lukanya mulai dikorek-korek lagi, dan ini sangat komersil kan jatuhnya kan Mas Anggi. Iya. Enggak gimana tuh, nggak dapat apa-apa kah keluarga atau perjanjiannya? Kayak kenal banget tuh netizen sama keluarga. Suyap itu dia. Nggak, tapi kan intinya kan itu yang dibahas kan. Iya, oke. Pertama kita bahas masalah eksploitasi. Kita cari deh apa sih eksploitasi, arti kata eksploitasi. Bahasa Indonesianya ya, KBBI. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, dan praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum. Udah, itu lu udah lolos semua tuh ya. Maksudnya apa kesamaannya? Gue nggak ngeliat ada eksploitasi di sini. Kita nggak melakukan hal yang melanggar hukum satupun loh. Kita nggak melanggar hukum sama sekali. Dan kita nggak melanggar apapun. Maksudnya apa yang kita langgar gitu? Maksudnya kalau misalnya yang bicara masalah etika ya, kalau eksploitasi berarti udah fail ya, berarti di sini ya udah nggak valid ya. Berarti kita nggak mengeksploitasi kan, karena kita pertama kita datangin keluarganya, kita ketemu dulu ke keluarganya, kita lihat situasi seperti apa, ajak ngobrol, mereka malah terbuka banget, dan mereka emang mau kasus ini diangkat kembali, mereka emang mau mencari keadilan gitu kan, dan dari produser memberikan mereka kompensasi gitu kan dari apapun. Nah itu perjanjian dengan produser lah. Gue nggak tahu berapa juga, dan nggak mau bilang juga, nggak bisa bilang juga berapanya. Dan ya itu pasti mendapatkan kompensasi, dan sesudahnya nanti juga ada perjanjian khusus dengan mereka. Itu pun kalau secara finansial ya gitu. Itu pun kalau gue ngelihatnya itu persyaratan bahwa gini loh, film itu kan emang dari awal adalah itu sebuah konsekuensi logis gitu loh. Itu kan adalah sebuah tontonan yang emang sifatnya komersil gitu loh. Film ini terjadi dengan biaya mahal ya, biaya yang besar gitu kan, untuk membuat film miliaran lah gitu kan. Dan untuk membuat roda berputar kan tetap harus balik modalnya, harus ada keuntungan di situ gitu kan. Film ini adalah bentuk presentasi audiovisual berupa hiburan yang ada key message-nya apapun itu, tapi bentuknya emang komersil, emang dari awal tuh komersil. Dari maupun itu buku, sebenarnya koran juga komersil. Bentuk apapun lah, mau kita berita lah, siaran, kalau dokumenter atau apapun bentuknya ya, ditaruh di TV, ada iklannya, komersil gitu. Maksudnya setiap sesuatu yang mempunyai fasilitas, mempunyai platform, ya pasti harus menguntungkan secara finansial supaya bisa bergerak tuh roda industrinya gitu kan. Ini kan kita dalam industri show business kan, dan di situ baru kita bisa taruh pesan-pesannya apa, statementnya apa yang dibutuhkan, kepentingannya apa gitu kan. Jadi bukannya eksploitasi, diperbudakan terus dia harus dipaksa, nggak kayak gitu bentuknya gitu kan. Kalau masalah mendapatkan keuntungan, terus apa salahnya dengan mendapatkan keuntungan gitu? Semuanya diuntungkan kok di sini. Ada nggak yang dirugikan? Nggak ada sama sekali yang dirugikan gitu. Keluarga diuntungkan. Pekerja film juga bisa mencari nafkah, pekerja bioskop juga bisa meneruskan. Ya maksudnya semuanya itu mendapatkan
keuntungan dan sifatnya nggak ada yang dirugikan gitu kan. Yang satu-satu yang dirugikan siapa? Netizen. Netizen rugi apa? Rugi kuota gitu kan. rugi uang nonton film apa ini gitu. Itu kan pilihan kan. Iya benar. Kalau mau nonton silakan, enggak juga enggak. Misalnya kalau dia mau nonton ya pasti kan konsekuensi dari nonton disuka atau enggak gitu kan. Oke. Satu-satu yang dirugikan ya pelakunya lah. Pelakunya. Karena memang akhirnya kisahnya diangkat lagi dan mungkin keluarga pelaku yang harus gimana mau ngebersihin ini semua kayak gitu kan. Maksudnya jangan sampai kita malah terdistorsi sama apa yang dibilang campaign moralitas yang ternyata malah kebalik gitu, keblinger gitu. Kalau di Twitter ya, ini gua ngambilnya dari Kalis Mardiasi ya. Mungkin nanti kalau yang nonton juga dari netizen atau yang lagi nonton ini mungkin ada yang mendebatkan juga. Tapi memang kalau dari poin-poin dia panjang banget nulisnya Mas Anggi. Panjang banget. Tapi gua tadi kita soal ini masih di ranah keluarga korban ya. Nge-tweetnya soal keluarga korban mungkin memberikan konsen tapi proses menuju konsen dan isi perjanjian seperti apa nggak ada yang tahu juga. Konon keluarga korban selain Vina tidak memberi izin. Jadi ada kayak gitu. Ini Twitternya boleh dicek ya, Kalis Mardiasi ya tweetnya. Terus tidak memberi izin tapi PH tetap jalan terus dengan dalih cerita akan berjalan dari sudut pandang Vina. Nah, dalam teori konsen ada beberapa unsur pembangun seperti consider, reversible, terus inform, spesifik dan participatory. Dia bilang gitu dan membahas unsur relasi kuasa dari pihak PH kepada keluarga saja pastinya sudah sangat rumit, apalagi membahas apakah keluarga punya pengetahuan untuk mempertimbangkan dampak dari produk budaya layar yang akan berumur seumur hidup seperti film. Dia bilang kayak gitu, Mas Anggi. Ada yang nggak setuju. Ya mesti gini, itu kan menurut teori dia ya, maksudnya apa yang belum terjadi akan terjadi apa segala macam. Kalau yang kita lihat sih nggak serumit itu, nggak overthinking itu gitu maksudnya. Pertama kita datang keluarga ini kalau bisa dilihat nih, kita emang sama keluarga dari tahun lalu gitu ya. Nih, ada. Ini foto-fotonya. Kelihatan nggak Bran? Coba Bran di kamera Bran. Ini kamera ini Bran. Kamera ini Bran. Ada kelihatan nggak? Nggak maksudnya. Gue jadi klarifikasi, klarifikasi juga. Tapi ini ada kok di Twitter gue, di Instagram gue gitu maksudnya. Semua keluarga kalau nggak menyetujui, masa dia mau apa sih kita datang mereka nungguin kita makan bareng-barengnya, maksudnya nggak mungkin lah kalau mereka nggak menyetujui. Dari awal pun mereka udah menyetujui. Pertama saya ketemu bapaknya bercerita semuanya gitu kan. Si abahnya cerita semuanya, bahkan si neneknya megangin tangan saya dan si Naila terus gitu kan. Semua keluarga nggak ada yang nggak setuju. Kalau yang saya temuin ya, dia kan ada ibunya, kakaknya ada dua, ada satu laki-laki yang perempuan yang Mardiana. Terus ada nenek sama kakeknya si Abah. Terus ada anak-anak dari kakaknya ada dua, ada si Balkis sama si Azri gitu kan. Kita semua kemarin makan siang bareng, saya yang fun, bercanda-bercanda, ketawa, terus yang ya udah ngomongin filmnya apa, terus yang ngomongin lagi ya ada kok di dokumentasinya gitu. Maksudnya nggak yang apa tuduhan-tuduhan tadi itu tuh nggak ada dasarnya gitu. Nggak ada dasar sama sekali, jadi cuma sotoy atau mungkin begini mungkin begitu, apa sih, jadi ngapain sih ngerecokin gitu, maksudnya ngerecokin orang yang udah nggak ada apa-apa, baik-baik saja, filmnya diangkat berusaha mencari keadilan, terus kenapa dikontrain gitu, kenapa dia malah dimusuhin, bahkan dihujat, bahkan dibilang nggak ada moral, nggak punya hati gitu kan, maksudnya gue sakit loh gue denger yang dibilang keluarganya nggak punya hati gitu. Keluarga baik banget men gitu. Keluarga baik nerima kita apa segala macam. Keluarga nggak punya hati, keluarganya nggak bermoral mengizinkan film itu dibuat. Ini anak kerasukan bagaimana sih ngomongnya gitu? Dasarnya tuh apa gitu? Itu emang shocking sih netizen ini. Dan keluarga udah nonton filmnya lagi? Yang udah nonton itu kakaknya dan ibunya. Jadi hari Minggu nih, besok dia rencana baru keluarga besar, ada berapa 20 orang itu yang udah dikasih tiket nih. Jadi mereka emang ada yang kerja, ada yang apa segala macam. Jadi mereka belum lihat adegan kekerasan seksualnya di film ya? Semua kan dipercayakan kepada si Marliana nih, kakaknya yang cewek, terus yang ada si Abah sama si ibunya. Mereka udah nonton. Mereka udah nonton dan mereka akhirnya lega. Pas aku bilang nontonnya nggak sama gue, nontonnya sama produser sama PH. Terus dia bilang, gue tanya gimana reaksinya. Terus dia bilang mereka lega kok.
akhirnya apa yang mereka inginkan terhadap karakter Vina tuh terjadi gitu, terdeliver lah gitu kan, bahwa bahkan ada ya nangis lah, pasti nangis lah ya, maksudnya jadi kangen, jadi rindu gitu kan, maksudnya gua sih ngeliatnya all full of love gitu loh. Emosionalnya mereka tuh penuh rasa cinta, rasa sayang, dan nggak senegatif itu kok gitu. Gitu. Jadi dengan kehadiran Naila di sana, terus meluk neneknya gitu kan, itu gue ngerasa gila, neneknya ngelepas rindu banget gitu ke si anak, biarpun dia bukan Vina tapi dia memerankan Vina gitu, dipelukin terus sampai dibilang Vina nenek kangen apa segala macam. Maksudnya ada sedikit kerinduan yang terobati di sana gitu. Gue lihatnya sih begitu ya, maksudnya atau apa gue terlalu positif gitu orangnya gitu, apa yang di Twitter terlalu negatif gitu kan. Jadi ya gue sih apa adanya aja, apa yang terjadi gue ceritain. Dan maksudnya gini, kalau kita ngeliat soal film dari tragedi gitu kan, diangkat dari tragedi, berapa banyak film yang diangkat dari tragedi gitu kan. Sebenarnya kalau di seluruh dunia aja udah nggak kehitung gitu kan. Di Indonesia aja mulai dari apa, G13 PKI, segitu sadis dan kejamnya. Semua keluarga korban, apakah mereka menyetujui atau enggak ya kita nggak tahu lah gitu kan. Tapi nggak ada yang mempermasalahkan lah, maksudnya sejauh itu ya gitu kan. Mungkin sejarahnya yang dipermasalahkan gitu ya, apa-apa dan gimana ya. Tapi kayak zaman dulu juga ada film judulnya Perawan Desa. Mirip-mirip kejadiannya. Jadi satu orang di desa diperkosa oleh beberapa orang, terus dibunuh gitu kan. Ada dibikin, yang main dulu tuh si Yati Surahman kalau nggak salah. Tahun berapa itu Mas Anggi? Perawan Desa nih buka ya. Perawan Desa tuh tahun berapa itu? Langsung keluar nih Perawan Desa. Wikipedia. Coba. Tahun 1980, yang main adalah Yati Surahman, sutradaranya adalah Putu Wijaya. Ditulis oleh Putu Wijaya, sutradaranya Frank Rorim Pandey, tahun 90. Oh, dia menang FFI cuy. Oh iya. Penghargaan menang FFI. Sutradara terbaik Frank Rorim Pandey, sutradara terbaik Putu Wijaya. Penyunting yang terbaik Kasim Abbas. Film ini mengisahkan tentang Sum Kuning. Yang dimainkan Yati Surahman, seorang gadis belia penjual telur yang cantik. Pada tahun 1970 ia diperkosa oleh anak seorang tokoh masyarakat dan juga oleh beberapa teman anak itu. Kasus ini merebak menjadi berita besar ketika pihak penegak hukum terkesan mengalami kesulitan untuk membongkar kasus hingga tuntas. Pertama sama Kudini Suap, ya kan mirip-mirip kayak gitu. Ini udah ada zaman dulu. Dan itu pasti selain ini juga ada lagi namanya Ari Hanggara, ingat nggak? Iya. Waktu gue kecil tuh ada film Ari Hanggara, tragedi pembunuhan yang difilmkan juga. Kalau di luar negeri tuh nggak tahu, mulai dari Helter Skelter kayak atau Marilyn Manson kan, dia ngebunuhin berapa keluarga gitu kan. Terus ada Gacy, serial killer yang dibunuhin terus diperkosa dulu, tapi dia kan gitu lah, gay. Terus 30-an lebih orang dibunuh. Ya digambarkan semuanya pun, keluarga pun ya nggak tahu. Harusnya sih menyetujui, nggak ada masalah soalnya. Dan yang terakhir kan di Netflix tuh yang mana? Siapa yang Jeffrey? Oh ini Dahmer. Jeffrey Dahmer kan dia kan juga kan semuanya kan secara detail digambarkan apa semuanya di seriesnya ya, yang series filmnya juga kan udah ada beberapa kali kan dibuat gitu kan. Maksudnya itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru, dan bukan hal yang di luar hukum untuk membuat film yang berdasarkan tragedi gitu kan. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari situ gitu kan. Apalagi terhadap kasus-kasus yang belum terselesaikan gitu kan. Itu kan suatu bentuk resistance juga kan dari kita, suatu bentuk permintaan keadilan dari kita. Terus kenapa dihalang-halangi gitu kan? Iya. Memang perdebatan aja sih. Rata-rata memang concernnya adalah ini selalu keluarga korban. Tapi kan lu tadi sudah meluruskan bahwa sebenarnya dari keluarga pun sudah menyetujui apa segala macam, termasuk adegan yang kan kemarin sempat pembahasan tuh adegan ininya ya, yang seksualnya ya. Jadi di film tuh kan itu cukup traumatik lah mungkin untuk beberapa orang gitu, apalagi adegan itu lu gambarkan kan segitunya. Perkosaannya digambarkan dengan simbolik sebenarnya, lebih ke semuanya close up, nggak ada adegan dia dibuka bajunya, nggak ada gitu kan. Semua tuh ekspresi by ekspresi, dan itu pun di cutting paralel dengan
Dia menceritakan kejadiannya, habis itu dikanting pare close up lagi gitu, yang semuanya serba slow motion, serba sinematik lah, dibuatnya sinematik mungkin gitu. Seharusnya nggak ada yang terangsang sih, nggak ada yang ter-arouse, justru malah harusnya sakit, perasaan sakitnya gitu. Kalau ada yang terangsang malah sakit jiwa, dia psikopat yang merasakan itu gitu. Dan ya itu maksudnya kalau dibandingkan dengan film-film seperti ini lainnya, ini paling soft ya, maksudnya dibandingkan film gua yang Si Manis Jembatan Ancol aja lah gitu kan. Jauh dibanding itu adegan pelecehan seksualnya gitu kan. Sama ini, kupu-kupu apa? Film apa Mas? Kupu-kupu Malam. Kupu-kupu Malam. Kupu Malam kan emang tentang itu prostitusi. Langit dan Bumi sih jauh banget lah, nggak ada hubungan. Ini benar-benar dibuat emang sedelikat mungkin supaya nggak ya itu tadi terjadi hal-hal yang itu tadi kan kita jagain, emang semuanya serba ekspresi emang pemainnya ganteng dan cantik gitu kan. Tapi kalau emang itu disalahkan ya iya juga ya. Ya memang ini sih adegan itu mungkin ini gue juga curiganya ya. Jangan-jangan yang berkomentar itu justru belum nonton filmnya. Biasanya emang yang komentar negatif itu yang belum nonton. Iya, takutnya malah justru dapat itu udah karena viral. Jadi mereka mungkin ya karena itu 13 plus ya? 17 plus. Oh, yang membuat itu 17 plus apa? Nggak tahu, dari lembaga sensor filmnya emang 17 plus. Oke, berarti entah adegan apapun itu yang ada di film ya. Mungkin karena konten kali, misalnya konten ruda paksa itu kan perkosaan itu kan sensitif kan, ya itu dirakin ke 17 plus. Oke. Tadi memang mungkin ada yang belum nonton atau bahkan ada dari bacang dari Instagram yang gue upload soal udah ada pertanyaan buat Mas Anggi. Ada komunitas film Cinecrip itu aja dia belum sampai sekarang belum mengomentari soal film Vina 7 hari ini sebelum 7 hari ini. Nggak tahu ya, mungkin itu against soal ya gue juga ngerti ya, karena ini film kan secara moralitas itu memang sangat diperdebatkan banget lah Mas Anggi. Dan lu di sini makanya tadi gue nanya apakah dari pihak keluarga sudah nonton sampai ke scene adegan kekerasan seksualnya atau belum. Tapi lu pribadi mereka yang ada yang ikut terlibat, mereka ikut penulisannya atau enggak? Nah maksudnya mereka yang nonton pun ya udah kata lu tadi udah nggak ada masalah dengan itu, ya berarti nggak ada masalah sebenarnya. Di kita sih sama sekali nggak ada masalah. Yang membuat masalah tuh yang memprotes ini, bahkan memprotes ini sebelum melihat film, sebelum filmnya jadi loh. Maksudnya masih bentuknya masih poster nih, kita masih editing udah dihina-hina, protes dari film tak bermoral dari gitu kan. Sedangkan ya nggak tahu deh, lebih nggak berbohong kata-katanya sih lebih parah kalau dibaca ya. Iya. Kalau misalnya dari apa kan tadi yang apakah Cinecrip apa yang mau apa belum atau tidak akan mereview, sebenarnya ya itu hak mereka, nggak masalah. Maksudnya di kita juga nggak pernah menjadi masalah gitu kan. Dan siapapun yang mau mereview maupun siapapun yang nggak mau mereview itu hak totally hak masing-masing gitu. Jadi kita menghargai kalau emang nggak sesuai dengan prinsip mereka, sesuai dengan apa yang mereka percaya itu etikal atau enggaknya gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita berbeda pendapat aja, we agree to disagree gitu kan. Jadi jangan kalau bisa sih nggak usah saling menghujat, nggak usah saling memboikot atau segala macam gitu kan. Toh etikal itu kan dasarnya pun apa gitu. Kita balik aja ke dasarnya deh. Etis nggak etis itu punya dasar apa enggak gitu kan. Kalau kita sih, kalau gue ya, dasar gue dalam berperilaku tuh beraktivitas segala macam ya selama itu nggak menyalahi secara agama dan secara hukum negara, nggak masalah gitu kalau menurut gue. Jadi kalau misalnya itu dasarnya apa? Dasarnya mau atas dasar kemanusiaan gitu kan, Pancasila. Tolong dong dijabarin dasarnya itu sila keberapa dan apa yang dilanggar, apa yang maksudnya kasih tahu gitu kan. Kalau jadi selama lembaga sensor film yang mewakili itu dari negara untuk mengokekan dengan misalnya memberikan persetujuannya, ya harusnya sih gue sih ngeliatnya nggak ada masalah. Jadi masalah itu seperti diada-adakan aja sih kalau maksudnya. Ya soal pertimbangannya juga sebenarnya kalau tadi kita ngomongin soal film-film yang lu sebutin tadi, ini kan posisinya juga mungkin dari pihak keluarga mengizinkan lah dari pihak keluarga. Tapi kan Vina ini sudah menjadi korban dan posisinya juga memang ya gimana caranya kan
Vina ini udah meninggal ya, dan nggak mungkin kan kita mau minta izin kayak gimana sama Vinanya kan. Jadi kan pertanyaannya adalah ini tuh takutnya jadinya jatuhnya cuma mendompleng. Kalaupun misalkan Vina sekarang masih ada dan masih hidup Mas Anggi, mungkin dia tidak akan setuju itu difilmkan karena itu traumatisnya kan. Cuma kan posisinya ya gimana, Vina kan sudah meninggal, itu kan juga jadi kok nggak ada hati banget sih kan, ini udah korban, udah meninggal korbannya gitu loh Mas Anggi. Ya gitu. Oke, kalau misalnya dia Vina masih hidup ya. Iya. Siapa yang bilang dia pasti nggak membolehkan gitu? Kan kita nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Mungkin dia emang menyetujui seperti kayak yang film yang Me Movement itu, yang sekian banyak ratusan perempuan di harass gitu kan. Tapi mereka pada akhirnya dia setuju untuk dibuat film karena it's an awareness for them gitu kan. Gitu. Jadi jangan mendahului orang sih, maksudnya pasti setuju nggak gitu kan. Nah kalau dalam kondisi ini kan memang Vinanya udah almarhumah gitu kan. Kalaupun ada satu aja dari keluarga gitu yang berwenang, yang berhak gitu, yang dari Vina nih yang nggak setuju gitu, yang keberatan, kita pasti, gue sih terutama pasti akan langsung jangan gitu kan. Ini gue datang dengan mereka semua udah oke dan mengharapkan memang film ini dijadikan gitu. Oke, berarti memang sekali lagi juga buat yang nonton ya, yang memperdebatkan soal Vina sebelum 7 hari ini, sebenarnya kalau dari semuanya mah udah clear, semuanya udah ini, kayaknya yang mereka perdebatkan ini soal etis dan moral aja sih sebenarnya jatuhnya makanya etika dan moral ini kan landasannya apa, dasarnya apa. Kalau mau ngomong itu diskusi aja, maksudnya kita itu main kuat-kuatan di dasarnya aja. Kalau misalnya emang gak ada dasarnya, emang zaman sekarang emang sensibilitas menjadi abu-abu atau apa segala macam, orang menjadi tersinggung terhadap hal-hal yang nggak menyangkut mereka gitu. Kayak misalnya ada kemarin lucu banget, kayak misalnya ada, gue dengar tuh dari salah satu komika gitu kan, yang dibilang ada tempat parkir untuk handicap gitu kan. Terus sorry bukan ada sesuatu jokes tentang orang handicap gitu kan. Yang tersinggung adalah orang yang bukan handicap gitu. Yang tersinggung adalah para SJW lah gitu kan. Social Justice Warrior ini gitu. Para handicap sendiri nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi yang salah siapa gitu kan. Gitu lah, maksudnya kecepatan, maksudnya ketersinggungan ini haruskah ada, atau maksudnya apakah harus gimana ya? Harus punya landasan yang kuat sih menurut gue. Maksudnya kalau siapa aja bisa tersinggung apapun segala macam, tapi kalau untuk menuduh itu eksploitasi, itu apalah segala macam, dengan hujatan, dengan kata-kata yang sampai kata-kata genital loh, sampai ke gue gitu kan, sampai ke semuanya gitu kan, dan mendompleng nama orang yang sudah meninggal, dan mengatasnamakan humanis gitu, humanitas. Maksudnya aneh sih menurut gue, itu udah suatu, gue kayak hidup di Twilight Zone sebenarnya. Iya. Memang kalau di garis bawahi rata-rata memang dari Twitter aja yang gue baca, ini tuh soal akasa dan nurani aja. Mikir aja lo mati tanpa dieksploitasi. Ini yang ada yang netizen yang komen ya. Jadi lo mati tapi dieksploitasi jadi cuan segelintir orang dengan dalih izin keluarga. Lo mati tapi yang diingat orang-orang kejadian yang seharusnya nggak diceritakan malah dikasih bumbu keserakahan. Maksudnya harusnya ini udah ditutup aja, aibnya udah ditutup aja ya. Kenapa ditutup? Ini kasusnya belum selesai kan. Makanya ada yang belain lo. Maksudnya ini kan kita mau nyari pelakunya, tapi ada yang komen lagi, emang beneran ketangkap gak? Orang dari 2016 aja gak ketangkap kok. Maksudnya kayak gitu. Jadi yang belain lu ada juga Mas Anggi. Oh iya, yang pro banyak. Iya. Yang mungkin yang 3 hari ini 1 juta penonton juga gak semuanya kontra kan. Mungkin malah lebih banyak yang pro gitu kan. Dan gitu, kalau dari gue agak gregetan sama kata eksploitasi tadi. Eksploitasi. Ya, tapi kan udah dilurusin tadi kan. Ini udah cari KBBI, buka eksploitasi itu apa, tuh kan Google aja eksploitasi itu apa. Jadi jangan mengatasnamakan sesuatu yang kesannya, jangan put names gitu on other people gitu. Jadi ngecap ya, apa sih namanya? Iya, ngejudge, memberikan stigma ke orang yang tanpa lo mengerti gitu kan dasarnya apa gitu lah. Iya. Ini kalau gue lihat dari yang Twitter ya. Tapi rata-rata kalau di Twitter sih nanya soal Comic Ed ya, di Instagram soal Comic Ed semua. Nanti kita bahas sih Comic Ed sih. Ada beberapa nanya Purgatory. Ada yang nanya cuma perasaannya gimana waktu ngedirect film Vina. Waktu ngedirect film Vina perasaannya
jujur ini film yang paling depresif sih buat gue. Maksudnya depresif itu kayak gue nangis men pas lagi syuting itu gue ngelihat ekspresinya si Naila aja tuh emang bagus banget dan emang ya bang kita tahu kejadian nyata gitu. Gue nangis, line produser gue nangis gitu kan, sedih gitu kan. Apalagi pada saat editing juga kita harus melihat footage yang sebanyak itu dan diedit gitu kan. Kita harus benar-benar menggambarkan rasa dan emosi yang hadir pada malam itu gitu kan, yang apa yang bukan pasti kita nggak akan pernah bisa merasakan apa yang Vina rasakan dalam rumah gitu kan. Pasti sakit banget, tapi minimal setitik aja gambaran akan apa yang ia rasakan gitu kan. Itu gila nyesek banget sih gitu. Jadi gue aja ngeditnya aja. Kita selama ini ngedit biasanya kan di studio atau di kantor di mana. Habis itu ya udah supaya nggak depresif banget, gue ngedit di Bali. Kita udah bawa komputer ke Bali sama editornya, cari file yang enak biar kita bisa pemandangannya enak gitu. Jadi habis nonton nih, habis ngedit kita sedih, kita emosional, habis itu kita ngelihat sawah luas apa jadi sejuk lagi gitu. Saya itu harus diimbangi sampai kayak begitu gitu. Jadi emang film ini tuh berat dan penting dan spesial sih buat kita gitu kan. Mungkin pada awalnya emang secara gamblang ya, gue juga bisa mungkin bisa merasakan, bisa membayangkan kenapa mereka melabelkan dengan eksploitasi gitu di sini. Mungkin karena dari film itu akan ada keuntungan yang besar apa segala macam. Tapi itu kan udah konsekuensi logis dari dibuatnya sebuah film untuk bioskop itu. Maksudnya gue mengerti akan itu gitu kan, bahwa kan harus ada perputaran di sana, harus ada keuntungan, harus bayar ini bayar itu, berapa ratus kru, berapa ribu pekerja bioskop apa segala macam gitu. Dan ya mungkin itu nggak mereka tahu semua kali ya, maksudnya apa mereka nggak ada di ranah itu, nggak mendalami itu gitu kali ya. Tapi kalau ya itu tadi kalau di internasional pun bahkan di Indonesia pun mengangkat film dari sebuah tragedi itu emang udah dilakukan dari dulu gitu, dan bukan hal yang aneh dan asing, dan nggak ada kata eksploitasi di situ, kecuali emang benar-benar dipaksa, nggak tanpa izin atau apa, terus atau keuntungannya dibagi-bagi sendiri, terus yang secara nggak ada kompensasi apa-apa buat yang mungkin kalau di track ke sana mungkin sampai ke sana ke kata itu mungkin iya gitu. Tapi kan di sini harusnya enggak ya. Iya, tadi lu ngedirect berarti sampai sedepresi itu juga ya, maksudnya pas ngedirect. Cuma memang kalau misalkan ini Mas Anggi ini nggak tahu sih, ini ada beberapa orang juga kemarin yang sempat ngebahas juga, karena Vina ini bukan orang terdekat lu gitu. Kalau misalkan Vina ini adalah orang terdekat lu dan dia butuh keadilan juga, dan lu harus memfilmkan ini, tetap lu filmin atau enggak? Gue lihat kalau kasusnya itu penting untuk diangkat. Kalau misalnya ada awareness untuk dijaga dan ada pelajaran banyak yang bisa diambil, gue akan filmkan. Mau itu nyokap gue, kayak mau itu siapa gitu. Tapi ya mungkin karena gue filmmaker, gue mungkin akan melakukannya sendiri atau ke orang-orang yang gue percaya gitu kan. Tapi kalau misalnya ya gue nggak bisa ngebayangin kalau gue bukan filmmaker kan. Jadi gue selalu landasannya ada dua. Apa yang gue lakukan, apa yang gue bikin, lebih banyak mudaratnya apa manfaatnya. Itu sih gue landasannya itu aja. Pas gue juga di Tower ini bakalan lebih banyak manfaat apa mudarat ya gitu. Manfaatin gitu buat keluarga dia, buat rakyat, buat nonton, buat pelajaran buat semua, buat kasus ini yang baru diangkat semua, lebih banyak manfaatnya. Jadi ya udah gue kerjain gitu. Karena kalau gue pribadi sih dari kemarin belum ada mempermasalahkan soal Vina ini sampai akhirnya dia jadi bahan omongan di Twitter. Karena kan kalau gue per hari ini tadinya itu gue baru apa istilahnya tuh dikasih tahu soal Vina ini sangat kontroversial nih Mal gitu-gitu. Gua kalau gua pribadi belum ada keinginan untuk nonton film Vina sebelum 7 hari. Belum ada, karena kan ya udah kayak ini mah filmnya Mas Anggi. Film lu terakhir gua tonton Sisa Neraka Mas Anggi. Yang gue sampai sekarang masih bingung kenapa kayaknya ustadznya salah-salah. Nggak tahu, kayak entah salatnya kaku gitu atau bacaan-bacaannya gitu. Pasti bapaknya itu. Iya, yang ustadz yang bapaknya gitu. Terus pemilihan aktornya, gue bilang kok ke Bang Joko waktu ke podcast ini, aktor lu ini kan kayaknya 4-4-nya ini aktor baru ya? Apa pokoknya yang cowok yang adik kakak ini? Anaknya. Ya untuk di film sih bisa dibilang baru sih. Nah iya, jadi
kayaknya tuh apa yang lo pengen sampaikan as a director sama mereka ini nggak di-deliver dengan baik. Jadi ketika masuk ke adegan penyiksaan siksa nerakanya, gua nggak ada yang empati yang gimana simpati yang nggak kayak gitu jadinya karena aktornya ya udah, maksud gua itu aja sih, aktingnya kurang meyakinkan kalau buat gua. Oh jadi aktingnya Ratu, aktingnya Nala itu jelek. Wah jelek, masa Anggi framing jelek. Nggak, kalau gua nggak ada akting yang jelek Mas Anggi. Adanya kurang. Iya maksudnya berarti kan kurang diasah. Kalau diasah lagi mah pasti cakep. Tapi gua kayak ngerasa aktornya kurang mendeliver ke gua aja. Jadi ketika masuk ke adegan torture, penyiksaan, jadinya kayak gua kurang iba lah jatuhnya ya. Sama apa yang mereka ini. Dan gue tuh isunya tuh gue nggak tahu deh. Kalau gue pikir tadinya tuh lu mau bikin penyiksaan neraka untuk koruptor, maksudnya kayak gitu-gitu. Tapi kan ini kan karena dia sering nonton porno, yang ini suka judi gitu-gitu kan. Kalau nggak salah tuh judi ya. Terus habis itu bohong-bohong ke orang tua. Jadinya kayak karena mungkin lu goalsnya adalah anak kecil nonton ya. Ya lebih relate sama, lebih deket. Dosa-dosa yang sering kita lakuin yang lebih dekat. Iya, gue mikirnya tadi udah yang gede-gede gitu, maksudnya dosa yang koruptor apa gitu. Ya kalau itu kan udah pasti masuk neraka ya. Oh jelas itu Mas Anggi. Tapi kan kita mau lihat penyiksaannya, jadi kan wah. Lu mau lihat satisfaction ya orang disiksa di neraka? Bukan Mas Anggi. Sadomasokis juga. Enggak dong. Kan itu maksudnya koruptor tuh disiksa tuh. Jadi pesan moralnya pas pulang tuh, makanya tuh koruptor. Jangan korupsi gitu. Iya. Kalau gitu lu mesti nontonnya sama koruptor dong. Biar dia sadar. Kalau nonton sama teman-teman yang suka nonton bokep atau suka bohong-bohong kan bisa gitu kan, makanya jangan bohong-bohong sama orang tua lu ya kan. Iya, tapi kayaknya kalau zaman sekarang karena udah gede kayaknya mungkin kalau lu targetnya sih 17 tahun, 15 tahun masuk nih soal nonton bokep. Tapi kalau udah yang gede-gede ini kan, kalau kayak gue udah kayaknya ini kalau bohongin rakyat apa sih dosa dihukumnya di neraka, udah kayak gitu lah. Jadi dosanya terlalu tipis kalau menurut lo? Iya, maksudnya untuk yang seusia gue jatuhnya jadi nonton porno apa ya, kita tahu itu semua pasti disiksa lah Mas Anggi. Cuma kan namanya film kan kita butuh yang lebih apa sih, pemantiknya lebih besar lagi aja. Dan itu juga gue ngomongin soal aktor-aktor doang. Nah, makanya kan kalau Bang Joko kan waktu sini dia cerita, ya gue butuh aktor-aktor yang mumpuni untuk bisa mendeliver cerita gue. Jadi ketika dia nggak percaya soal siksa kubur, kita dibikin ngikutin apa yang dia mau karena dia nyampe mendeliver dengan baik. Nah itu yang gue nggak dapet. Itu yang milih aktor siapa? Aktor-aktris ya lu? By casting sih. By casting ya. Jadi dari produsernya juga ya, dari casting director dan produser kasih listnya, terus ya gue harus memilih di antara mereka itu gitu kan. Ada beberapa yang kayak ibunya, nah itu dari gue. Terus Ustadznya siapa? Ustadznya si aktor ini kan, siapa vokalisnya itu. Itu apa nggak pulang. Aduh siapa sih namanya? Ya pokoknya itulah. Oke, jadi itu parah lu nggak tahu lu. Lu Mas Anggi yang direct lebih parah lagi. Gila lu. Begitu, jadi yang itunya lu pilih, tapi kalau aktor barunya by casting. Ya, tapi ya iya sih by casting semua. Terus ada beberapa yang dipilih yang schedule-nya masuk juga apa segala macam, budgetnya masuk gitu lah. Tapi ya gitulah. Emang yang dituju sih nggak tadinya awalnya emang ya bayangannya siksa neraka emang ya tadi kan koruptor apa segala macam, tapi ternyata pendekatan yang dituju akhirnya diokein sama produser dan penulisnya, ya itu yang lebih dekat sama keseharian, dosa-dosa keseharian gitu. Iya, dan dia meninggalnya cuma gara-gara mau itu kan, mau apa? Menonton menonton panggung, terus habis itu jatuh karena air itu kan? Karena apa sih? Ya terus udah tenggelam tuh. Terus itu meninggal besok paginya. Udah habis itu juga ya udah meninggalnya begitu. Jadi kayak prosesnya aja sih, itunya aja sih kalau gue dari. Berarti skenarionya kurang gigit. Nggak ada lu framing lo. Nggak semua bagus. Nih gue disclaimer, semua itu bagus. Berarti skenarionya Lele nggak oke kan? Ya Pak, Lele mah top lah, udah pasti lah. Lele mah udah top notch lah. Itu kan Badarauhi Lele kan? Iya, jadi ya udah, kalau Lele mah nggak usah. Walaupun ada yang bilang ini kayaknya penulis yang Lele ini selalu kurang riset, ada kayak gitu-gitunya tuh. Ada beberapa gara-gara Badarauhi, tapi Lele gue percaya terbaik lah buat sekarang. Oke lah. Parah nih kayak enggak, Le. Waduh, lu oke Le anjing, jangan gitu lah. Sangka. Itu kan sebagai penonton awam aja. Tapi gua ngerti maksudnya as a filmmaker, enggak gampang memang, apalagi mendeliver siksa neraka ya. Itu mah gila lah Mas Anggi. Ya itu challenge-nya adalah di
itu bikin nerakanya di extended, kita bikin di extended reality-nya, kita fokusnya lebih ke ya itu menghadirkan universe nerakanya itu susah banget. Susah. Karena belum ada yang bisa lihat neraka kan dan menceritakan ke kita secara. Makanya. Iya, jadi nggak mungkin ada gambaran lah. Tapi ya udah, makanya itu juga pertanyaan gua ke Bang Joko Anwar. Gua nanya soal lu gambarin siksa kubur ini menurut otak lu sendiri atau based on hadis-hadis atau apa, tapi dia bilang ada beberapa dari hadis gitu-gitu. Jadi ya udahlah, itu mah udah clear. Cuma memang pertanyaan di sini juga rata-rata mau bikin film kayak komedi kayak Comic 8 lagi nggak gitu. Pengen banget dan kita mau terusin nggak sih Comic 8, mau nggak? Nggak tahu lah, sakit gue mah ini aja, gue mau ngikut-ngikut aja, belum pengen tahu. Pengen banget, cuma Kemalnya sibuk banget. Nggak, masa gitu. Nyari jadwalnya susah banget kan Kemal. Enggak lah, gila lah. Mas Anggi yang sibuk, gila udah jutaan penonton terus. Tapi ada yang komen gini loh, please stop bikin film horor, gila jahat banet. Ya terserah Mas Anggi lah mau bikin film horor, masa gak boleh anjir. Ya gak apa-apa sih, please stop kan ada please-nya juga kan. Iya. Jadi ya kalau gak semua please-nya kan bisa di deliver. Ya. Kalau saya emang harus masih bikin film horor ya udah. Tapi kalau ya kedepannya ya we'll see lah kalau misalnya emang iya kan semuanya kan industri ya gitu loh. Gue apa ini loh bertahan di industri kan, bertahan di industri harus sesuai dengan apa yang market minta, atau kita bikin market sendiri itu ya nggak segampang itu sih gitu kan. Kadang juga harus ikutin marketnya itu kan. Oke lah. Tapi memang beberapa pertanyaan nih kayak ini agak teknis juga nih Mas Anggi. Kalau boleh tahu pendekatan teori apa yang dilakukan Mas Anggi Umbara dalam pembentukan Mice and Scene film Comic 8, pola pemikiran Miss Unseen. Miss Unseen. Oh anjing gue baca, sorry maaf ya netizen. Miss Unseen, bener itu. Miss Unseen. Dalam film Comic 8, pola pemikiran 2 kah atau apa? Kalau Comic 8 Miss Unseen-nya apa ya? Nggak ada sih. Nggak usah. Kayak komedi aja udah ya. Bukan. Polanya adalah waktu itu kan biasanya kan pola 3 babak, pola berapa babak gitu kan. Kalau waktu itu yang komiknya bener-bener yang aku pengen tabrak aja lah. Tarantino loh. Pemain kan inspirasi lu Tarantino kan. Pemain utamanya 8 orang terus gue belah-belah aja menjadi per sequence masing-masing punya sequence sendiri kan. Jadi nggak ada kalau mau di break tetap ada sih story 3 babaknya. Cuma waktu lagi bikin skenario gue lepas dulu, gue tabrak-tabrakin aja. Gue mau kayak gini, ini lucu kayak gini. Jadi ya itu aja, freestyle aja sih gue. Freestyle aja ya. Tarantino style. Iya, itu lagi keranjingan sama Tarantino yang emang kalau bikin skenario kan gila banget ya. Iya, itu ya udah terjawab ya. Terus yang bisa rehat dulu nggak bikin film horor? Soalnya kami butuh karya Mas Anggi seperti Sabar Ini Ujian dan Comic 8. Disuruh rehat dulu Mas Anggi. Lu kapan nih film horor pertama lu apa sih? Susana. Oh iya ya, Susana jutaan penonton ya. Ya gimana ya, maksudnya gini. Tapi setengah film doang ya? Enggak ya, full ya? Ya 30 hari syuting. Oke. Jadi kan tuh 45 hari loh. Jadi pada saat ya udah gue sampai ke bagian pas lagi rumah dibakar itu, habis itu udah break terus Pak Rocky. Iya, Rocky yang menyelesaikan. Iya itu Susana ya, berarti film horor pertama lu ya. Ya dengan kru baru, kayak sih krunya baru dia. Iya, kru baru. Oke, Susana pertama gue nonton bagus. Susana pertama. Mantap tuh. Itu yang bikin lu akhirnya bikin film horor lagi selanjutnya, Kanzab. Iya, pokoknya gini, ada bikin film horor sebenarnya seru gitu. Seru ya. Soalnya dibilang gue suka juga sebenarnya enggak gitu suka juga. Gue kadang bingung juga apa sih yang bikin orang takut itu kan. Oke. Tapi makin kesini kan makin trennya di horor ya, maksudnya. Produser-produser pada maunya bikin film horor gitu kan. Terus kalau gue berhenti bikin film horor, terus gue nggak bikin film dulu gitu. Jadi terus yang bayar uang sekolah anak gue siapa gitu kan. Bayar cicilan motor gue siapa sih. Iya. Nah, jadi sebenarnya sih ada sampai gue ke titik jenuh gitu, gue nggak mau bikin film horor lagi gitu kan. Oke. Kayaknya bahkan gue waktu itu sempat yang pengen retire tuh gitu. Gue yang gue udah fed up banget gitu kan. Retire apa? Jadi sutradara? Hah? Kenapa Mas Anggi? Iya, gue sampai ke titik yang gue fed up banget lah, maksudnya yang hopeless lah, gue no hope nih kayak bikin. Gue nggak bisa membuat film apa yang gue desire itu, apa yang ya
secara personal lah, secara apa gitu, secara ego lah kalau menurut ini ya. Secara ego gue gitu kan, secara maunya gue kayak apa gitu. Tapi ternyata ya akhirnya jadi perdebatan kan, akhirnya jadi jadi kontrak-kontrak gue yang sama berbagai PH juga jadi pertanyaan apa segala macam itu. Terus habis itu gue sempat berkontemplasi dan do I have to continue this, atau gue ternak aja gitu, ternak lele aja gitu kan. Kayak pada saat pandemi dia, maksudnya sebelum pandemi ya mungkin setelah Sabarin ujian tuh. Jadi yang dipaksa dengan ya harusnya bikin film horor apa segala macam, tapi akhirnya gue ya menemukan bahwa it's not about what you want gitu kan, it's about what you need sebenarnya gitu. Ya udah, gue lagi menjalankan apa yang mungkin ini yang lagi gue butuhkan dulu gitu kan. Gue harus bisa berkreatif gimana mungkin untuk mengikuti industri atau untuk tetap di industri bertahan di industri berjibaku dengan segala omongan netizen dan kemauan produser dan segala macam. Ya atau gue walkout gitu kan. Gitu kan. Nah mungkin gue lagi mencari titik celahnya untuk bisa menemukan apa yang menjadi titik equilibrium tadi kan. Di mana gue bisa seimbang antara apa yang gue mau dan apa yang gue butuh gitu kan. Gila kalau lu berhenti gokil banget sih. Lu salah satu sutradara yang bikin film terbanyak di Indonesia, Warkop DKI Reborn. Maksudnya kan tiketnya. Iya kan lu jadi kan penonton itu sekarang KKN nomor 1. Terus nomor 2 nomor 2 agak lain. Nomor 3 kayak Dilan ya. Pokoknya abis itu kan Warkop DKI kan? Enggak, Dilan, Warkop di atas Dilan. Di atas Dilan ya berarti. Nah, Warkop DKI Reborn terus Dilan kan. Kalau lu berhenti, buset, nama lu sebagai kan lu sutradara terbanyak nomor 3 berarti di Indonesia sekarang dong Mas Anggi. Kalau secara tiket enggak? Nah, kalau secara penonton? Secara tiket penonton enggak? Lah, secara tiket penonton gue nomor 1. Daripada KKN? Kalau dihitung dari semua tiket yang film yang gue bikin. Oh, kalau lu satuin Komik kan ada tuh yang ada gue pernah dikirim Twitternya tuh. Iya. Ternyata dengan gue juga nggak ngitungin juga. Kalau lu satuin Komik 8, Kanzab, ya kan? Jadi 8 film gue aja yang di atas 1 juta penonton. Berapa tuh? Ditotalinnya ya total. Ada di Twitter tuh waktu itu. Oke, berarti ditotalin lu terbanyak daripada sutradara yang lain berarti kan? Iya. Ya soalnya kalau KKN kan berarti Awi Suryadi, ya kan? Terus habis itu agak lain Aco. Terus iya dari 10 besar aja kayaknya 10 besar penonton terbanyak deh sepanjang masa. Coba ya, 10 besar film Indonesia terbanyak sepanjang masa ya. Bentar ya, kita cek ya. Film Indonesia. Nih Yan Wijaya nih. Mana? Coba. Nih. Baca. Coba ini gua baca. Gokil handphone lu. Cineas Box Office. Ex Mas J menyusun 20 sutradara yang filmnya meraih puluhan juta penonton. Big Five. Wes gila. Anggi Umbara nomor 1, 28 film, 24 juta penonton. Hanung Bramantyo nomor 2, 46 film, 22 juta sekian-sekian. Awi Suryadi 12 film 21 juta sekian-sekian. Fajar Bustomi 24 film 18 juta sekian-sekian. Riri Riza 19 film. Jadi lu nomor 1. Dan kalau lu berhenti gila lu Sanggi. Tapi salah juga nih. Ini kan dibilang kan Anggi Umbara 28 film, 20 gue mendapatkan 24 juta penonton. Gue enggak 28 film. Oh lu enggak 28 film? Gue sebenarnya cuma 19 film. Karena yang 9 film lagi itu langsung ke OTT. Jadi nggak ada tiket penontonnya. Oke. Jadi kalau dia ngitung berdasarkan penonton, banyaknya penonton, harusnya nggak dihitung yang ke digital dong. Iya benar. Harusnya dihitung yang ke bioskop aja. Iya. Jadi bioskop gue cuma 19 film sih. Bahkan kalau misalkan kalau gue lihat dari Google ya, di Google ini ada sebentar. Ini di Google ini berarti ini agak banyak sih ya. Tapi kita anggap aja let's say kita ambil dari 50 film aja deh. 50 film berarti nama lu ada ini ada berapa nih? Tar. Mana nih tadi? Ada 1 Siksa Neraka masuk. Ini kan Siksa Neraka 1. Terus habis itu yang kedua itu ada ini apa? Susana masuk 15. Berarti 22 tuh. Nah, ini nontonnya di atas berarti berapa nih? 3 juta, di atas 1 juta nih semua nih. Terus habis itu Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos Part 2 lu lagi kan Anggi Umbara.
Terus abis itu masuk lagi ke ini Warkop DKI Reborn, Jangkrik Boss Part 1. Lu dari 15 aja udah ada 4 nama tuh, 4. Ya 4 nama tuh, Siksen Raka, Jangkrik Boss, Susana, Jangkrik Boss Part 1, Part 2, 4. Yang lain kayaknya enggak segitu. Ya enggak tahu sih itu. Ya dihitungnya gue males ngitungin juga. Itu ada ngitungin tuh sih yang tadi di Twitter gue dikirimin sama Pak Ian kan. Iya. Gokil lu berarti Mas Anggi. Itu belum sama yang Vina ini nih. Oh iya. Vina nggak tahu berapa sih. Orang baru 3 hari tayang nih, per hari ini kita take aja udah 1 juta. Berarti pas nanti ini tayang hari Rabu udah 2 juta, 3 juta kali. Ya kan? Nggak tahu. Will sih. Ya. Tapi benar waktu itu sempat yang gue sebenarnya waktu itu umur 40 tuh gue pengen retire sebenarnya. Siap. pengen udah maksudnya udahlah gitu kan, maksudnya apalagi sih yang lu mau gitu kan. Tapi ya udah ternyata emang akhirnya gue mesti meneruskan sama itu tadi kan, gue bisa mencari titik equilibrium tadi antara apa yang gue mau sama apa yang gue butuh gitu kan. Iya. Dan ini memang dan itu ya ada hubungannya dengan nyokap gue sih, ke sepeninggalan nyokap gue juga gitu. Kenapa lagi? Gue meninggal akhir tahun lalu kan. Ya gitulah, sempat bikin gue down. Lumayan sih, dan ya sampai sekarang sebenarnya masih sih gitu kan. Oke. Ya gitulah. Oke, dan ini pertanyaan Hilom, ada juga yang nyangkut soal purgatory. Kayak Om Anggi di purgatory, Om sebagai vokalis lebih sering pakai teknik vokal apa Om? Dan satu lagi, dalam waktu dekat ada nggak nih bikin film bareng Om Joko Anwar? Kalau ada pasti keren Om, udah nungguin banget ini kolaborasi Om Anggi dan Om Joko. Hehehe. Purgatory pakai teknik apa nyanyinya? Teknik biasanya yang gue sih yang diajarin sama Om Dodi Katamsi itu tekniknya fry. Apa namanya? Fry, oke. Dia sampai bisa. Jadi bisa lumayanin dari. Iya, langsung batuk. Minum. Iya. Enggak. Ya, ini memang harus pemanasan dulu sih. Iya. Nah, itu tekniknya dari yang bisa sampai setinggi apapun dan diatur distorsinya gitu kan. Okay. Nah, tapi gue sering pakai teknik belit namanya. Kalau dari Bu Guru siapa? Gue lupa sih. Siapa? Adalah guru gue. Guru lu, ya Allah. Bukan guru nyanyi. Teknik belit yang namanya namanya belit, terus dia pakai, jadi nggak di teriak banget, nggak di nggak gitu, tapi yang segitu, tapi nggak kenceng banget, jadi suaranya di belakang sini, jadi nggak nguras energi gitu. Okay. Tapi kalau di panggung suka rancu, sekarang suka pakai ya diafragma juga sih. Ya keluar juga gitu. Gokil. Emang vokalis loh. Oke, itu ya berarti fry, pakai teknik fry. Kalau fry itu lebih, ya itu tadi kan lebih save energi dan bisa diatur tinggi dan rendahnya dan distorsinya segala macam. Ya, itu sudah terjawab ya sebagai vokalis purgatory. Gokil. Ada rencana buat film Cipung nggak? Kan lu bikin Rafathar kan. Jadi ada Mas Anggi ini bikin film Rafathar, teman-teman. Gue bukan sutradara. Oh, itu apa di situ? Gue produser. Oh, di film Rafathar itu Raffi ngajakin bikin film, terus gue bilang tentang Rafathar gitu. Terus gue bilang karena gue masih mengerjakan yang lainnya, gue bantu produserin aja as a creative producer yang ngedirect Bonti, yang nulis dulu Bene. Oh, Bene yang nulis. Bene Dion, terus diselesaikan sama Bonti, akhirnya Bonti ngedirect, tapi emang kita disaster tuh di CGI. Iya, wah caur. Karena harusnya waktunya kita minta 8 bulan, 6 bulan sampai 8 bulan. Tahu-tahu dikasih tanggal tayang cuma 3 bulan gitu, jadi nggak ada yang mau ngerjain lah gitu, maksudnya ada yang ngerjain, kita cari sono sini akhirnya nggak selesai. Pada saat tayang tuh nggak selesai. Itu kayak film pertama yang gue produserin lagi gitu kan. Pas tayang masih nggak ada background yang main anjir gitu. Iya. Sakit sih. Oke, nah Cipung mau dibikin film nggak Cipung? Enggak.
Bisa gitu. Itu kalau di Rafathar ada almarhum Babe kan main kan? Ada. Iya ada Babe Cabita. Sebenarnya filmnya menyenangkan sekali, saya lucu gitu. Ya maksudnya kalau main cuma di CGI doang, emang berat sih CGI. Kita Comic Cat aja mundur tayang gara-gara CGI. Iya CGI. Ada satu film lu yang viral banget kemarin di TikTok, sempat di dialognya sih Mama Cake ya kalau nggak salah ya. Pokoknya dialognya tuh, tapi yang ini si Bang Fajar. Ya, itu. Yang dialognya apa gitu tentang sholat. Itu tentang sholat ya. Gimana Mas Anggi? Ya kalau sholat kan semua elemen kepake kan. Lagi tegak kan elemen api kan. Api kan selalu ke atas kan menjulang. Bergerak ke atas kan ditegak. Kalau elemen angin kan dia kan ruku kita kan. Kan begini kan, angin kan berembus kan dari horizontal kan. Habis itu baru elemen air kan di kita sujud kan. Sujud ya udah ke merendahkan kepala ke bawah ke elemen air kan. Terus kalau habis itu duduk tahayud kan. Duduk di antara dua sujud, tahiyatul kan kayak gunung kan, nggak bergerak kan, tegap. Udah habis itu terakhir elemen cinta, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan cinta. Dia sudah avatar gitu kan. Oh, ya itu viral tuh dialog itu di TikTok tuh, gue inget banget. Oh ini dari film yang mana nih Mas Anggi nih? Oh Mama Cake ya? Oh gokil. Nah itu film-film kayak gitu lu nggak ada ke depannya ada bikin film? Nggak ada yang laku cuy. Ya. Ya itu belum menemukan titik antara itu film, yang lu mau, yang lu pengen bikin tuh kayak Mama Cake berarti film yang lu bilang paling personal buat gue film Mama Cake. Itu Mama Cake itu semua ada artinya, semua semiotik dari mulai plat mobil, nomor rumah. Itu cerita original bukan? Cerita hidup lu kan bukan ya? Bukan. Ya quarter life crisis gue lah. Dalam mencari jati diri dan motivasi dan ya itu. Iya dan itu apa? Itu yang maksud lu tadi bilang itu film yang lu pengen banget bikin tuh kayak gitu. Sebenarnya itu, gue tuh sebenarnya suka banget sama drama dan romcom dan sesimpel itu. Nggak ada bikin lagi ya Sanggi romcom gitu-gitu. Ya itu memakai kan salah satunya romcom kan ada. Ya maksudnya yang sekarang nggak ada Sabar bikin ini ujian. Romcom. Long Vino itu gue tahu tuh. Rigen. Apa? Rispo apa Rigen? Rispo. Oh Rigen Rispo ya. Iya Sabar ini ujian itu. Oh gitu. Alif Lam Mim. Itu romcom? Enggak, tapi gua kira romcom. Alif Lam Mim. Enggak, gua sebenarnya sukanya action dan drama sebenarnya sih. Dramanya drama cinta ke komedi. Sebenarnya komedi gua enggak suka sebenarnya. Tapi gua suka action sebenarnya. Ya karena action komedi oke lah gitu. Oke, nah berarti goals lu yang paling besar pengen bikin film apa nih Mas Anggi? Sebelum kita udahan nih. Iya paling gede. Gue tuh dulu punya cita-cita cuma pengen bikin 3 film, tapi tiga-tiganya trilogi ya. Satu trilogi Wali Songo, kedua trilogi Mahabharata, ketiga trilogi Samawi. Samawi ya tentang Jew Christian Islam gitu. Tapi kita build jadi satu. Saya the history of, kalau dari bukunya sih Karen Armstrong itu kan The History of God gitu. Karen Armstrong. Ya ini apa? Yang History of God, sejarah Tuhan. Sejarah Tuhan. Ya, dan Mahabharata juga kan seperti itu kan. Saya berat juga lu. Pertarungan antara dijadiin film masa cukup 2 jam itu. Kan trilogi gue bilang jadi 3 film. Oke. Wali Songo juga jadi 3 film. Gitu saya. Satu tema ini 3 jadi 9 total dong. Dulu gue punya cita seperti itu, tapi gila buat nyampe ke 1 aja belum nih men. Makanya gue seperti yang hopeless anjing, gue 40 gitu kan. Tapi gue masih doing what we are doing gitu. Saya ya ini masih coba bertahan di industri aja gitu. Lah Siksa Neraka ide siapa Mas Anggi? Pak Keke juga? Keke. Oke. Itu bukan salah satu ide terliar lo ya sih bikin neraka gitu. Untuk apa namanya? Untuk technical challenge sih ya. Gue kan suka ditantangkan secara teknikal gitu. Bisa bikin apa loh, kalau di iklan kan gue bisa eksperimen kayak apa tahu gitu. Tapi kalau di film kan 2 jam, nah ini sebuah achievement sih gitu. Nah gue suka challenge-nya sih gitu. Siksa Neraka itu gitu. Gila, lu orang komik aja satu scene bisa berapa shot, yang keambil cuma 2. Pas nonton premier, apaan nih cuma 2 shot toh, kita kayak ngambil 16 shot ada kali ini. Dipakai cuma 2. Kan lu kan dibilangnya bukan Anggi Umbara tapi Engel Umbara. Iya makanya gue bilang Mas Anggi selalu gitu. Cuma ini fakta menarik teman-teman. Kayaknya kalau kalian nonton ini episode Bene itu cerita gara-gara komik ada ngeri-ngeri sedap. Kalau nggak ada kok. Kan lu yang bikin The Batax. Akhirnya dari situ lah mereka ngumpul. Kan gue foto mereka berempat, gue foto The Batax. Cetruk kita kan sampai itu lu harus bikin spin off nih.
di The Komik kita harus bikin spin-off The Bataks. Habis itu bikin apa ya, cerita apa ya, akhirnya ngeri sedap. 8 tahun kemudian ya baru kejadian ngeri sedap ceritanya. Iya, dan itu dari filmnya Mas Anggi, Komik Ed, dan itu The Batak idenya Mas Anggi menyatukan orang-orang Batak ini dan akhirnya agak lain viral. Abis itu ngeri sedap ya itu kan. Harusnya bayar share lo ke gue. Bene. Mana sini lo share profit ke gue. Gila, tapi memang semoga kedepannya cita-cita lu tercapai itu tadi Mas Anggi. Ya cita-cita lu tercapai terus bisa bikin film yang tadi trilogi ini. Amin. Gitu kan. Ya semoga Vina nyampe 10 juta penonton. Amin. Ya kan? Semoga netizen stop dengan kata-kata kasarnya dengan kontra boleh tapi saling menghargai aja yuk gitu. Iya, sulit netizen kita kan IQ-nya 78. Kalau kata netizen gitu kan sampai harus rasis ke tim Guinea gitu-gitu kan. Udah sulit lah Mas Anggi. Harapannya adalah ya lu sabar sehingga lu bisa bertahan di industri. Sabar karena ini adalah ujian kan. Sabar ini ujian. Gila Bang Vino itu gue nonton itu di OTT tapi gue nontonnya tapi pokoknya sukses. Emang OTT itu enggak ada di bioskop. Bukan film bioskop ya? Bukan. Itu Disney Plus ya? Disney Plus langsung premier on Disney. Film Indonesia pertama yang Disney. Tapi itu terinspirasi film ini kan. Ada film luarnya tuh gue tahu. Gue nonton juga. Bukan terinspirasi. Apa? Itu nama konsepnya time loop. Iya, yang di luarnya apa sih yang dia party terus itu? Banyak. Pertama itu dulu sebenarnya dari Jepang dulu film. Okay. Tahun 84 ada kayak gitu. Terus habis itu yang ngetopnya ada tahun 92 The Groundhog Days. Iya. The Groundhog Day itu ya, harinya berulang terus tuh yang main si Bill Murray. Oke. Habis itu baru mulai ada segala macam lah, ada seriesnya dulu namanya ada apalah. Okay. Terus filmnya ada The Happy Death Day. Oke. Happy Death Day yang dia ulang tahunnya dia yang berulang terus di hari yang sama. Kalau ini pernikahan lu sabar ini ujian kan. Nah itu sama kayak luarnya tuh gue lupa apa filmnya tapi. Palm Springs. Spring. Nah itu Iya. Gue dibilang nyontek itu kan. Iya nyontek itu Palm Springs. Tapi gue belum nonton. Gimana gue bisa mencontek kalau gue belum nonton? Gue harus nonton dulu dong harus mencontek. Jadi pas lagi Palm Springs itu tayang, pas gue lagi syuting. Sabarin ujian. Jadi kayaknya apalagi pas tayang pas lagi syuting. Ya pokoknya gitu intinya filmnya jadinya sama gitu. Kalau akhirnya Bang Vino tahu ini bakal kejadian apa karena udah kejadian sebelumnya. Jadi mengantisipasi ini bakal ada. Jadi harinya berulang. Iya, harinya berulang. Palm Springs gitu. Jadi jam 7 pagi kalau di Sabarin ujian setiap jam 7 pagi ceklek dia langsung reset ke hari sebelumnya. Iya. Ceklek. Jadi dia harus cari way out gimana supaya keluar dari looping hari yang sama gitu kan. Terus sebenarnya ya secara metaforanya banyak sih. Maksudnya kita yang terjebak dalam rutinitas hari-hari kita apa segala macam dan apa yang bisa nge-break itu ada di ending kan gitu. Ya itu ya pokoknya. Semoga bisa bikin film-film seperti itu lagi. Iya. Sabarin ujian. Mau film-film yang lain trilogi itu pokoknya thank you buat Mas Anggi Umbara. Sehat-sehat terus Mas Anggi. Dan buat netizen thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.